para pembelajar Lamin Ilmu Podcast, selamat datang di Lamin Ilmu Podcast, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Edisi kali ini kita akan berbicara mengenai hak asasi manusia. Untuk membahas hak asasi manusia ini juga kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa istimewa, luar biasa. Saya mau bilang pakar ya. Beliau pasti pakar karena beliau adalah komisioner di Komnas HAM Republik Indonesia. Sudah hadir bersama kami Bapak Saurlin P. Siagian, SOS MA. Selamat datang Pak Saurlin. Ya, terima kasih undangannya Mbak Gri. Iya, selamat datang di Lamin Ilmu Podcast. Jadi beliau ini adalah Ketua Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Republik Indonesia. Saya nggak akan panjang-panjang. Teman-teman pelajar hukum pasti sudah penasaran apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, Pak Saurlin, sehat Pak? Iya, sehat. Lumayan ya Pak, naik ke lantai 3? Ya, biasa aja. Biasa aja, alhamdulillah. Oke Pak, sebenarnya menjadi menarik ketika kita membahas mengenai isu hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia ini kan hak dasar. Setiap warga, setiap manusia pasti dilekati dengan hak tersebut. Dan Bapak sudah berapa lama Pak menjadi komisioner ini Pak? Sekitar 8 bulan. 8 bulan ya Pak ya. Jadi ya memang sudah cukup untuk membahas, untuk melihat bagaimana sebenarnya hak asasi manusia di Indonesia sendiri. Pak Saurlin, tapi sebelum kita bicara lebih jauh deh tentang HAM, background Pak Saurlin seperti itu sehingga bisa menjadi komisioner di Komnas HAM saat ini, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Gri sekali lagi dan terima kasih pemirsanya YouTube-nya Lamin Ilmu. Kami menyebutnya pembelajar hukum Pak. Pembelajar hukum ya di Universitas Mula Warman. Betul. Ya, Fakultas Hukum. Betul. Ya, saya Saurlin Siagian. Saya sebenarnya anak kampung dan tidak nyangka menjadi komisioner Komnas HAM karena itu sebuah capaian yang menurut saya cukup tinggi di Indonesia. Betul, ya jarang ya, dan di antara sekian penduduk Indonesia kemudian kita mendapatkan kesempatan sebagai salah satu komisioner Komnas HAM, sebuah lembaga negara yang punya mandat untuk penegakan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Anak kampung ini Iya, saya mana anak Pak? kampung. Saya dari Toba di Sumatera Utara. Medan. Dan orang tua juga masih di sana sampai sekarang. Luar biasa. Dan ya sekarang 8 bulan terakhir saya sudah di Jakarta. Nah, jadi saya banyak di LSM ya sejak tahun 2000, artinya sudah 23 tahun yang lalu. Saya lulus kuliah ya Pak ya? Lulus kuliah, kemudian saya di LSM lama. Lalu suatu waktu lagi iseng tuh cari beasiswa, dapat sekolah di Belanda tahun 2007. Saya kebetulan studi hak asasi manusia. Jadi saya studi hak asasi manusia di Belanda kurang lebih 1 tahun 10 bulan. Dan kemudian setelah pulang kesempatan itu jadi banyak ya. Jadi memang sekolah itu memberikan kesempatan seperti Mbak Gri juga ya, setelah tamat dari UGM lalu memiliki banyak pilihan-pilihan yang baik. Jadi memang sekolah itu penting. Ya, Pak, ya. Jadi memang pendidikan S1 Bapak berarti di S1 di USU. Di Medan. Di Medan. Lalu bekerja banyak di masyarakat. Kemudian setelah pulang dari Belanda itu perjalanan saya menjadi sangat menarik. Apa nih tawaran-tawaran menarik pasca? Menariknya itu 10 tahun terakhir ya, saya kemudian bekerja di lembaga internasional yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jadi 4 tahun pertama setelah pulang dari Belanda saya itu bekerja di sebuah lembaga internasional berbasis di Jerman, mengurusi urusan lingkungan, iklim dan hak asasi. Nah kemudian setelah 4 tahun di sana saya pindah ke sebuah lembaga internasional juga berpusat di Italia 4 tahun.
yang mengurusi hak atas tanah di Asia. Jadi saya jadi koordinator regional untuk Asia. Jadi saya melakukan kunjungan. NGO atau? Bisa dikatakan bukan NGO ya, karena namanya International Land Coalition, sebuah platform internasional yang berkantor di IFAD. IFAD itu International Finance for Agriculture and Development, sebuah lembaga PBB yang berkantor pusat di Roma. Jadi saya 4 tahun di sana. Jadi move terus nih Pak. Dari Jerman ke Italia. Dari Italia tahun 2020 saya berakhir saat COVID. Kemudian saya jadi konsultan 1 tahun untuk sebuah lembaga di Amerika. Namanya Asia Society Policy Institute. Saya setahun di situ. Lalu setelah itu Komnas HAM membuka aplikasi untuk komisioner baru. Kemudian saya apply. Dapat gitu. Jadi Mbak Gri, saya membayangkan perjalanan saya itu karena kebetulan saya penyuka bola. Di Belanda itu kan namanya Eredivisie ya. Jadi saya di Eredivisie 2 tahun. Lalu di Bundesliga di Jerman 4 tahun. Iya. Lalu di Serie A 4 tahun di Italia. Lalu karena saya sudah mulai senior, tidak sekuat anak-anak muda lagi, saya pindah ke Amerika, MLS. 1 tahun. Jadi lalu kayaknya orientasinya memang di mana. Lalu markas. Balik ke Indonesia. Mulai 2022, saya membayangkannya timnas. Jadi saya masuk timnas 2022 sampai 2027 sekarang. Iya gitu. Jadi perjalanannya begitu. Luar biasa. Tapi ya intinya saya memang selama ini aktif di isu hak asasi, lingkungan hidup, dan hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat di Indonesia. Oke, dari pengalaman dari 2007 ya berarti Pak ya? Pasca lulus 2007, sekarang 2023. Apa Pak kalau Bapak lihat template di berbagai tempat Bapak bekerja sebelum akhir di Komnas HAM, apa isu yang paling dominan dan itu relate dengan isu-isu yang ada di Indonesia? Apa isu yang paling dominan? Sebenarnya more or less sama ya, isu ketimpangan, kemiskinan, konflik sumber daya alam, dampak perubahan iklim, ya saya kira di Indonesia juga terjadi. Dan dalam kaitannya dengan hak asasi begini, itu juga membuat saya salah satunya tertarik kepada terlibat di Komnas HAM. Perubahan itu mesti kita lakukan melalui lembaga negara yang ada. Kalau dari luar tetap juga bisa melakukan perubahan, tapi kalau ingin perubahan lebih cepat, kita harus terlibat dengan sistem, seburuk apapun sistem yang ada. Jadi perubahan itu bisa kita lakukan dari dalam. Dan situasi di berbagai negara sebenarnya kalau mau jujur tidak terlalu baik ya. Di berbagai negara. Dan kalau kita compare dengan Indonesia not that bad. Ya. Tidak terlalu buruk dibanding yang lain sebenarnya. Jadi iklim demokrasi di kita masih baik ya. Kalau orang menghina lembaga negara atau menghina pejabat negara tidak serta-merta hilang orangnya gitu. Tapi mungkin di proses hukum ya. Kalau di berbagai negara yang lain bisa hilang gitu. Masih ingat kita di Filipina itu selama 10 tahun pembunuhan massal terhadap yang diduga pelaku narkoba. Dan itu pembunuhan di luar peradilan gitu ya. Langsung hilang. Pembunuhan di luar peradilan. Tidak ada peradilan tapi mereka dieksekusi oleh aparat di jalanan. Nah, di Indonesia itu pernah terjadi namanya Petrus ya, zaman Orde Baru. Betul. Artinya Filipina enggak sebaik Indonesia. Kita tidak melakukan itu selama pasca reformasi. Di India itu ada pembubaran ribuan organisasi masyarakat sipil. Alasannya? Selama pemerintahan Modi, karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Di Myanmar kita tahu sekarang lagi ada kudeta. Betul. Di Kamboja rezimnya udah sangat lama sekali dan nggak berganti. Lebih dari 35 tahun. Yang mau saya sampaikan, situasi di berbagai negara itu sebenarnya
sedang tidak baik-baik saja dalam konteks demokrasi dan hak asasi. Apakah Indonesia baik-baik saja? Tidak juga. A lot of issues ya. Banyak sekali masalah juga. Papua masih seperti sekarang. Ketimpangan masih seperti sekarang. Masih buruk. Destruksi sumber daya alam dan perusakan lingkungan, penebangan hutan masih berlanjut. Tetapi iklim demokrasi sedang tumbuh dan berkembang. Sedang berkembang. Sedang berkembang. Dan itu yang dijaga. Dan saya kira pertama kita perlu jaga dan tingkatkan ya demokrasi yang lebih substansial. Lalu yang kedua, sebagai negara besar, kita ini negara besar. Betul. Sebagai negara besar kita berkepentingan juga secara moral membantu negara-negara tetangga kita supaya juga memiliki sistem yang lebih baik terhadap pengembangan hak asasi dan demokrasi di negara-negara tetangga kita. Jadi tugas berat Komnas HAM itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk memberi contoh yang baik juga bagaimana perlindungan dan penghormatan hak asasi mesti dilakukan di kawasan. Oke Pak, saya menarik tadi karena melihat segitu panjangnya riwayat perjalanan Bapak sebelum akhirnya ke Komnas HAM. Berapa tadi Bapak sebutkan bagaimana perkembangan HAM di negara-negara kawasan seperti itu. Seandainya itu dibuat hierarki, di posisi berapa Pak Indonesia terhadap penegakan demokrasi dan hak asasi manusianya? Kita itu apple to apple karena negara besar sebenarnya nggak cocok ya Pak ya? Nggak cocok kita bandingkan karena ini negara raksasa. Iya betul. Nggak tepat kalau kita bandingkan dengan Singapura. Singapura itu terlalu kecil untuk dibandingkan ke negara kita. Singapura itu sebaiknya dibandingkan dengan Belgia, ya negara-negara kecil seperti Belgia, Belanda. Karena kecilnya negara berpengaruh terhadap kemudahan. Ya gampang dong ngaturnya. Kalau cuma ngatur 1 juta kan gampang. Jadi nggak apple to apple ya Pak? Nah, nggak apple to apple. Jadi Indonesia itu bayangan saya itu apple to apple-nya Amerika. Ya, Amerika itu penduduknya sekitar 350 juta, kita 250 juta lebih. Lalu kita apple to apple dengan siapa lagi? Dengan India. Memang India 1 miliar. Kemudian dengan Cina. Jadi dilihat kita mesti melihatnya ke sana, jangan melihat yang kecil-kecil. Penduduknya gitu. Ya? Iya dong. Karena itu sesuai dengan kerumitan. Kerumitan mengatur manusia itu. Makin banyak kan mesti ngaturnya. Jadi menurut saya Indonesia ini mesti kita compare apple to apple dengan negara sebesar dia atau setidaknya berdekatan dengan dia gitu. Dan bagaimana kalau dikomparekan dengan 4 negara penduduk terbanyak yang Bapak sebutkan tadi? Nggak buru-buru amat lah. Kita masih kompetitif lah. Karena kita juga nggak pernah nyerang negara lain loh. Iya betul. Yang kita sebut itu nyerang negara lain. Amerika nyerang negara lain loh. Ya kan? Nyerang Irak, nyerang Suriah. Betul. Kita nggak nyerang negara lain. Itu isu serius hak asasi. Iya betul. Oke. Sebelum kita jauh ke sana, karena memang kalau kita berbicara bagaimana perkembangan di dunia, bagaimana perkembangan di negara-negara lain, itu akan menjadi isu yang sangat menarik. Tapi sebelum ke situ Pak, kita menahan diri. Saya mau back to basic Pak, seperti itu. Sebelum kita bicara bagaimana perkembangan HAM dan lain sebagainya di internal Indonesia sendiri. HAM itu meliputi apa aja Pak? Apa itu HAM? Hak asasi itu sebenarnya luas sekali ya. Tapi kalau kita berangkat dari definisi filosofis, hak asasi itu hak yang melekat sejak lahir. Hak yang melekat sejak lahir. Sejak lahir kita sudah ada haknya. Natural. Jadi bukan hak yang diberikan oleh siapapun, oleh lembaga apapun. Jadi hak itu sudah ada sejak dia lahir. Jadi DNA kita melengkap dengan hak kita itu. Hak untuk hidup, bernapas, berbicara, bertempat tinggal, dan lain sebagainya. Itu ada dalam Undang-Undang 39. Tetapi dalam definisi Undang-Undang 39 memang ditambah sedikit definisinya. Selain bawaan lahir, tapi disebutkan sebagai berkat Tuhan. Jadi hak yang juga berkat Tuhan. Jadi diberikan Tuhan dalam artian Undang-Undang 39 karena kita reverse ke Pancasila. Dan karena itu adalah berkat berkat anugerah seperti itu. Lantas apa peran negara terhadap berkat tersebut? Dalam Undang-Undang 39 disebutkan yang utama untuk melindungi, menegakkan, dan menghormati hak asasi manusia itu adalah pemerintah. Pemerintah yang punya. Jadi pemerintah itulah sebagai duty bearer, ya, petugas
untuk melindungi hak asasi, melindungi, menghormati dan memelihara hak asasi itu ya. Jadi yang sering tidak dipahami publik itu adalah apakah negara punya hak asasi gitu ya, sering ditanya gitu ya. Sebenarnya hak itu melekat kepada manusia ya. Jadi negara tidak memiliki hak asasi. Yang memiliki hak asasi itu adalah warganya, manusianya. Itu yang menyebabkan negara itu bisa memiliki hak sebenarnya untuk mengurangi sebagian hak untuk memastikan hak yang lebih besar itu bisa terlindungi, begitu. Jadi untuk menghilangkan kesalahpahaman selama ini bahwa negara itu punya hak asasi, logikanya seperti itu, gitu. Nalarnya negara itu adalah yang ditugaskan secara konsensus oleh semua masyarakat, warga untuk melindungi hak-haknya mereka, gitu. Jadi tentu dia akhirnya tidak memiliki hak asasi di situ. Jadi hak asasi itu hanya dimiliki oleh manusia, bukan negara. Jadi negara dalam hal ini pemerintah fungsinya sebagai tools ya Pak ya. Ya, tools benar. Untuk memastikan bahwa setiap warga negara itu dihormati, haknya dilindungi dan lain sebagainya. Oke. Dalam hal ini kita mengenal ada lembaga negara Komnas HAM sendiri. Nah, secara khusus Komnas HAM apa fungsinya terhadap itu Pak? Nah, Komnas HAM itu menurut Undang-Undang 39 itu memiliki banyak fungsi ya. Ada fungsi pengkajian dan penelitian, ada fungsi monitoring, pemantauan, ada fungsi mediasi, dan ada fungsi pemantauan dan lain sebagainya. Ya. Nah, fungsi-fungsi itulah yang dijalankan Komnas HAM, dan utamanya kita diminta untuk memberikan rekomendasi ke berbagai lembaga negara, kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan sebagainya. Jadi sifatnya rekomendasi. Rekomendasi, kita memberikan rekomendasi kepada setiap tahun atau setiap tahun itu pasti, tapi setiap kasus yang kita dapatkan yang membutuhkan rekomendasi Komnas HAM. Jadi nanti Komnas HAM lah yang memberikan rekomendasi tersebut kepada pemerintah. Betul. Sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang pemerintah dan non negara juga sebenarnya. Karena pelaku pelanggaran HAM itu bukan hanya negara, bisa juga non negara, aktor non negara seperti korporasi misalnya, atau organisasi. Jadi kelompok ya, jadi tidak mesti organisasi bernama negara. Oke. Berarti sudah berapa lama Pak eksistensi Komnas HAM? Komnas HAM itu berdiri tahun 93 dan persis tahun ini 30 tahun. 30 tahun. Memang sejak Orde Baru itu kita memakai Kepres, ya, Kepres nomor 5, kalau nggak salah nomor 5 tahun 93. Lalu kewenangannya diperkuat tahun 99 dengan Undang-Undang 39. Ya, jadi kita resmi di bawah Undang-Undang 39 sejak tahun 99 sampai sekarang. 93 pakai Kepres ya Pak ya. Oke. Apa kalau misalnya kita bicara sekarang 2023 ya berarti sudah 30 tahun Pak. Apa ya kalau saya bilang apa titik balik kehadiran Komnas HAM seperti itu di Republik Indonesia sendiri? Selama 30 tahun ini apa catatan-catatan penting yang diberikan, rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepada Komnas HAM? Ya, sejak awal didirikan Komnas HAM itu sebenarnya kan untuk pertama melakukan promosi hak asasi. Dan tetapi yang satu kaki lain adalah melakukan penegakan hak asasi. Punya kewenangan ya Pak untuk melakukan penegakan? Punya kewenangan penegakan. Okay. Nah, dalam konteks promosi itu kita selalu menyebut bahwa kita mesti bekerja dari hulu ke hilir. Ya, itu artinya adalah karena lembaga Komnas HAM itu lembaga strategis, kita harus melakukan penetrasi terhadap agenda dan regulasi pemerintah. Karena hilir dari kebijakan itulah yang berimplikasi terjadinya pelanggaran hak asasi. Jadi kita
berfokus bagaimana kebijakan itu memastikan pada akhirnya tidak terjadi pelanggaran di lapangan gitu. Jadi kita reformasi kebijakan, masukkan terhadap agenda pemerintah menjadi fokus kita yang pertama. Nah, terkait yang kedua, penegakan itu, sejak awal memang Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM, ya, dan terkhusus pelanggaran HAM yang berat. Dan kita juga sudah banyak sekali sejak lahir sampai sekarang melakukan penyelidikan. Beberapa dari kasus yang diselidiki Komnas HAM telah masuk ke pengadilan, ya. Pengadilan HAM berat misalnya beberapa kali sudah pernah dilakukan di Indonesia. Yang terakhir adalah pengadilan HAM berat yang di Paniai, ya, kasus penembakan di Papua itu, yang baru divonis kemarin, diputus kemarin. Dan itu perjalanan panjang kita. Jadi dua hal itu utamanya dikerjakan oleh Komnas HAM. Dan tentu ada tugas lain yang maaf tadi saya nggak sebutkan dalam konteks promosi HAM, memiliki tugas pendidikan dan penyuluhan. Ya, itu Undang-Undang 39 juga sebutkan. Pendidikan dan penyuluhan itu artinya membangun kader-kader yang sadar hak asasi, baik di masyarakat dan di lembaga-lembaga negara, kepolisian, dan TNI dan lain sebagainya. Nah, kita melakukan kolaborasi dengan berbagai kelembagaan untuk melakukan penyadaran, pendidikan, dan peningkatan kapasitas pemahaman terhadap hak asasi manusia. Jadi lintas lembaga ya Pak, ya? Penyuluhan termasuk universitas, ya. Seperti Munawar Warman jika berminat, kita bisa bikin kursus HAM. Kita bisa buat pelatihan HAM, kita juga saat ini punya program namanya Youth Camp untuk anak-anak muda. Selain itu mereka belajar juga, kita menerima mereka belajar untuk tinggal di Komnas HAM sekian waktu untuk mendapatkan beberapa tematik hak asasi. Menarik itu. Buat mahasiswa yang ingin magang di Komnas HAM. Sasarannya mahasiswa ya Pak? Mahasiswa. Ya? Itu dibuka setiap tahun Pak? Dibuka. Wah, itu menarik itu. Buat pembelajar hukum. Iya, yang mau bagi magang. Mahasiswa Munawar Warman silakan datang ke Komnas HAM, silakan kirimkan surat, kita akan proses. Saat ini juga sedang kita terima dari berbagai universitas. Dan mereka bisa ditempatkan di berbagai bidang yang ada di Komnas untuk ikut dalam proses kerja-kerja kita. Menarik sekali untuk melihat bagaimana sebenarnya Komnas HAM bekerja, betul. Oke Pak, saya tadi kembali ke tahun 93, Komnas HAM sudah 30 tahun, ada beberapa capaian, ada beberapa pekerjaan yang diselesaikan oleh Komnas HAM. Tapi kan ini kan sifatnya hanya antar lembaga seperti itu. Misalnya mahasiswa ingin melihat bagaimana sebenarnya track record pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Apakah mereka bisa mengakses, atau masyarakat umum bisakah mereka mengakses kinerja Komnas HAM yang sudah dilakukan selama 30 tahun ini? Setiap tahun itu kita merilis laporan tahunan. Seluruh perkembangan hak asasi manusia di Indonesia itu bisa dibaca di laporan tahunan kami. Itu yang pertama. Jawaban generalnya. Hal lain adalah kita sekarang seluruh pengaduan ke Komnas HAM itu sudah bisa diketahui melalui platform aduan kami yang sudah ada online. Jadi misalnya kalau orang mengadu secara online, bisa ya Pak mengadu online? Bisa, lalu dia akan mendapatkan nomor registrasi lewat website. Ya. Lalu di nomor registrasi itu lewat website dan aplikasi. Jadi sudah ada aplikasinya, Duham Online namanya. Jadi kalau lihat di aplikasi Play Store ada namanya Duham Online, bisa diklik, di install, nanti di situ bisa dibuat pengaduan. Ya. Nah di situ akan bisa diketahui sampai di mana pengaduannya. Jadi kalau kita mengadu hari ini, besok kita buka lagi, sampai nama orang yang menangani ini juga ketahuan di sana. Itu juga akan berkorelasi dengan performance dari yang bersangkutan. Gitu. Jadi kalau mandek satu kasus di tangan satu orang, tentu kita akan memiliki atensi. Jadi setiap kasus bisa dicek tahapan penanganannya, sehingga akuntabilitasnya terjamin, ya. Jadi silakan aja kalau ada kasus pelanggaran HAM,
di mana saja, tentunya benar ya. Lalu dimasukkan ke aduan, lalu pengaduan Komnas HAM akan beroperasi melakukan langkah-langkah, dan apakah itu menurut mereka penting untuk dinaikkan menjadi pemantauan atau dinaikkan menjadi mediasi atau diminta untuk dilakukan studi misalnya gitu ya, itu akan ketahuan di sana sampai di mana, sampai kepada siapa pengaduan itu. Jadi si pengadu pun melihat transparansi performa yang dilakukan seperti Betul. itu. Okay. Pak, kemarin saya juga melihat kayaknya ada program baru yang dirilis oleh Komnas HAM, Pusdamas, Pak. Apa ini Pak Pusdamas ini? Nah, itu Pak? yang menarik itu. Oke. Nah, saya ingin sampaikan pertama, kalau kita ingin tetap relevan, ya, mau tidak mau kita harus masuk ke dunia digital. Ya. Ya. Era sekarang sudah. Ya, era digital. Termasuk kita ini podcast ini. Menyampaikan informasi tidak lagi. Jadi kita sedang menciptakan pusat data hak asasi digital yang akan mengkoneksikan korban dengan Komnas HAM, dengan pengetahuan HAM, dan dengan jaringan HAM, kira-kira begitu. Jadi imajinasinya adalah ini adalah kantor Komnas HAM berjalan yang bisa diakses dari mana saja, kapan saja, yang untuk memastikan bahwa Komnas HAM bisa berinteraksi dengan semua usersnya Komnas HAM, ya, para platform pengguna. Ya, platform. Ini platform data, teknologi dan hak asasi gitu. Dan kita berharap tidak ketinggalan zaman, sehingga ini memang sangat serius kita garap. Kita keliling Indonesia, kita ngumpulkan puluhan ahli, kita panggil misalnya, enggak apa-apa saya sebutkan merek, kita panggil dari direkturnya Google, Metaverse, Facebook, Twitter, dari litbang-litbang perusahaan-perusahaan besar, untuk memberikan pandangan kepada kita platform terbaik sekarang apa ya. Karena platform ini kan cepat sekali, perubahannya cepat sekali. Dulu kita sangat populer dengan Google, tapi sekarang Google mungkin bisa saja ditinggalkan karena ada platform baru yang memakai artificial intelligence misalnya ya, seperti ChatGPT dan kawan-kawannya. Dan apalagi dengan website ya, itu bisa akan sangat ketinggalan zaman kalau tidak bisa berkompetisi dengan mesin baru ya. Jadi kita mesti terupdate terus-menerus dengan mesin baru, misalnya dengan aplikasi pemrograman yang terbaru untuk memastikan publik memang akan menggunakan platform ini nanti. Jadi harapannya platform ini hadir untuk menemukan ya Pak ya, antara korban, Komnas HAM, ahli-ahli. Exactly. Ahli HAM, pengetahuan HAM, dan juga jaringan HAM itu sendiri. Karena jaringan HAM itu kan ada di Indonesia. Ada, betul. Baik yang lembaga, berbasis negara dan non-negara. Dan non-negara jauh lebih banyak, non-negara lebih banyak. Universitas-universitas juga memiliki lembaga HAM ya, universitas-universitas di Indonesia. Dan untuk tahap pertama kita ingin mendorong yang existing dulu ya. Yang existing itu berbagai universitas sudah memiliki, termasuk Mula Warman. Kita ingin ajak untuk bekerja sama. Kita sudah bicara dengan Pak Dekan ya, supaya ada MOU dan PKS bekerja untuk bekerja sama. Tapi intinya untuk membangun suatu networking yang komplit di seluruh Indonesia, kita pilih dulu yang ada ya. Jadi kita memilih yang dekat-dekat dulu, seperti universitas pemerintah yang sudah ada di seluruh Indonesia, untuk bekerja sama dan menjadi bagian dari, tapi tidak sekedar user, tapi juga kreatornya. Jadi kreator itu mesti muncul dari mana-mana. Itu bahasa kita teknolog sekarang itu kan
jaringan itu ada di mana-mana gitu, tidak boleh terpusat. Kalau terpusat akan sangat membebani gitu. Jadi data pengetahuan itu harus terdesentralisasi gitu, di berbagai tempat. Jadi saya memang kemarin sudah coba buka-buka kan Pak, Pusdahamnas ini apa. Ternyata saya lihat saat ini isinya adalah kumpulan informasi ya Pak ya. Kumpulan informasi terkait laporan, saya ada lihat laporan Komnas HAM juga ada di sana, survei-survei yang dilakukan juga. Saya nggak tahu itu survei yang dilakukan oleh Komnas HAM atau lembaga lain Pak, atau lembaga mitra? Dua-duanya. Bisa Komnas HAM sendiri, tapi bisa juga Komnas HAM meminta pihak ketiga untuk membuat survei atas nama Komnas HAM. Ya di situ saya lihat berbagai macam sekali data yang sudah tersaji di sana seperti itu. Ya terima kasih banyak. Tetapi sebenarnya saya masih belum atau kami belum puas sebenarnya. Ini keberanian kita melaunch ke publik, tapi sesungguhnya yang kita bayangkan itu lebih dari situ gitu. Kita sedang membayangkan bukan sekedar kumpulan perpustakaan website, tapi dia harus platform komunikasi yang interaktif, dan dia memang mesti sesuatu yang terus berubah gitu. Jadi harus living platform ya. Jadi setiap, mungkin bayangan saya itu sekitar sekali 3 bulan dia harus updated. Sama dengan handphone kita ini kan istilahnya, apakah kamu akan mengupdate? Nah, kita harus melakukan itu sekali 3 bulan. Karena kalau tidak ketinggalan, Bu. Betul. Jadi itu masih sangat jauh di belakang yang kita bayangkan. Ya. Jadi bayangan kita sekarang sudah sangat maju bagaimana platform ini menjadi platform interaktif. Interaksi, ya. Dan data kita juga masih sangat terbatas. Ini berujung pada teknologinya juga belum teknologi yang kita expect gitu ya. Jadi kita butuh teknologi aplikasi yang terbaru ya, yang untuk penggerak di belakang layar dari interface yang kita lihat itu. Jadi memang bisa saya lihat bahwa ini baru titik awal ya Pak ya. Iya, itu masih benar-benar memulai dan masih jauh dari sempurna. Tetapi di belakang itu juga ada 2 yang kita create ya. Satu jaringan itu sendiri, tapi satu lagi sebenarnya unit ya. Unit pusat data yang akan bertugas mengawal ya. Mengawal, tidak menggurui juga, mengawal yang ada nanti unitnya di Komnas HAM yang menjaga jaringan ini ya. Menjaga jaring seluruh Indonesia ini bisa di-maintain, dipelihara dan dikomunikasikan gitu. Satu dengan yang lain. Saya membayangkan betapa komplitnya jika platform ini sudah selesai sempurna ya Pak ya. Cuman ya memang untuk ke arah sana perlu waktu. Perlu waktu, dan oleh karena itu kita membawa ahli-ahli terdepan ya untuk mengawal ini sekarang. Dalam 2-3 bulan ini perubahannya, renovasinya sedang berlangsung, dan kita akan melihat. Jadi jangan lihat sekarang dulu, nanti lihat bulan September Oktober akan kita lihat sesuatu yang baru yang akan kita launch ke publik. Spill Pak, spill bahasa saya. Apa pembaharuan ini yang kira-kira 2-3 bulan ke depan? Utamanya interaksi publiknya ya. Utamanya interaksi publiknya itu yang utama. Kalau saat ini kan baru kita lihat benar-benar satu arah. Iya benar. Jadi dia harus memakai AI, itu satu. Spillnya itu. Jadi dia mesti memakai AI. AI itu punya kemampuan belajar sendiri ya. AI itu kan kalau kita pakai aplikasi AI itu dia mesti bisa mengumpul data sendiri, belajar sendiri, dan mengetahui pemakainya dengan baik. Kalau sekarang kan kita meminta banyak sekali data dari pemakai, jadi dia bosan juga ya. Kalau kamu mengunduh sesuatu diminta namamu siapa, emailmu apa, bosan juga orang harus mengerti itu. Tapi AI itu harus mengenali sendiri siapa yang masuk itu gitu. Nggak minta 2-3 layers gitu. Ya ketinggalan zaman kita Bu. Jadi Google saja kan, ketika kita Google sesuatu dia langsung beri. Kenapa kita harus pakai Pusdahamnas Kak yang membutuhkan 2-3 layers gitu. Iya, itu juga jadi bikin bete malas orang, gitu ya. Betul. Nah, jadi skillsnya itu kita ingin pakai AI. Ya, AI itu yang akan melayani pengguna gitu ya, melayani pengguna. Dan dia akan belajar dan mengumpulkan data sendiri,
dan mengakses seluruh informasi dari big data gitu ya. Jadi kita suruh dia bekerja gitu. Nah, kemampuan AI sekarang kan yang penting kita pinter bikin pertanyaannya sehingga AI-nya bekerja dengan sempurna. Sebisa mungkin harus user friendly gitu. User friendly itu sangat penting dan meningkatkan traffic kunjungan tuh Pak kalau iya, user exactly. friendly. Dan juga engagement ya, karena kalau kita lihat platform-platform sekarang itu kan engagement publiknya itu harus tinggi, karena kalau enggak orang merasa nggak memiliki. Betul. Nih sebagai contoh misalnya kan saya sebut merek lagi, Facebook itu kan sebenarnya perusahaan swasta, tapi perusahaan swasta yang membuat seolah-olah dia milik publik gitu. Kan kita nggak memiliki sama sekali Facebook itu. Betul. Itu milik seseorang dan dia mendapatkan segalanya yang dia tapi butuhkan. Kita merasa itu ruang publik. Enggak, itu bukan ruang publik gitu. Itu ruang private. Betul. Itu perusahaan ansih gitu. Sama dengan Twitter juga perusahaan. Ruang publik itu yang disediakan negara gitu loh. Yang disediakan negara belum ada gitu. belum ada gitu loh. Itu yang diupayakan. Jadi itu yang diupayakan. Benar. Jadi kadang kita berpikir itu milik milik publik. Sebenarnya tidak, itu perusahaan-perusahaan yang data-data kita juga mereka bisa misuse gitu ya. Dan saya kalau lihat di media-media sosial kemarahan itu kan sebenarnya dua aja pilihannya, take it or leave it gitu. Karena itu rumah orang, betul. Itu rumah orang lain. Kita masuk ke rumah orang lain dan kita merasa ini rumah gua. Enggak, itu bukan rumah kita, itu rumah orang lain gitu. Dan orang itu berhak untuk melakukan apa saja di rumahnya. Jadi itu seolah-olah. Jadi kita Nah itu saya kira sense seperti itu perlu kita pelajari ya. Jadi orang harus merasa memiliki, misalnya saya contohkan tuh Kompas ya. Kompas itu kan memang hanya dikerjakan oleh sekian ratus wartawannya di seluruh Indonesia dan itu exclusively mereka kerjakan, tapi perubahannya kemudian mereka menciptakan namanya Kompasiana, contoh saja ya. Kompasiana itu kemudian orang menjadi merasa penulis Kompas. Jadi ruang publik. seolah-olah ruang publik, tapi tetap lagi-lagi Kompasiana itu tetap milik sebuah perusahaan gitu loh. Tapi orang di sana sekarang punya akun, lalu dia menulis, lalu dia merasa menjadi seorang penulis di Kompas. Dia merasa punya privilege, padahal tetap itu belongs to a company gitu. Nah, jadi itu yang coba kita mesti buat begitu gitu. Jadi orang harus merasa memiliki dengan ruang yang kita buat. Feel free at home ya, kayak merasa kita merasa di rumah sendiri ya gitu. Feel free at home, tapi ya feel free at home ya tentu memang hal yang PR pertama adalah kemudahan untuk user itu sendiri. Ketika mudah maka user akan merasa nyaman, maka mereka akan memiliki sehari nggak buka. Ambil contoh Instagram, sehari nggak buka Instagram kan kayak ada yang kurang. Nah satu lagi kesadaran kita adalah problem HAM ini kan banyak disalah mengerti. Problem HAM banyak disalah mengerti karena tidak mengetahui, tidak memahami narasi terkait hak asasi. Nah, karena apa? Narasi soal hak asasi dihadirkan oleh pihak-pihak yang mungkin juga tidak memahami hak asasi dengan baik, sehingga itu menjadi pengetahuan yang umum di publik dan kita ketinggalan ya. Lembaga sebesar Komnas HAM ketinggalan gitu. Yang ngomong soal HAM bukan Komnas HAM, yang lain gitu. Nah, kita harus merebut ruang itu. Ini nih yang otoritatif nih. Definisinya ini, hak asasi itu begini, kamu bisa klaim hak asasimu, kamu bisa perjuangkan hak asasimu, kamu bisa juga memarahi orang state kalau tidak memenuhi hak asasi gitu. Nah, pengetahuan ini mestinya bersumber dari lembaga otoritatif seperti Komnas HAM. Dan tentu kita nggak bisa maksa orang, kita hanya harus menghadirkan sebuah layanan, platform atau layanan yang kompetitif supaya orang mau datang ke sana. Tidak memaksa orang, kamu harus ke sini ya, jangan lihat nih gitu. Nggak bisa kita paksa orang gitu. Jadi in order to attract people, we have to revise our system gitu. Jadi tidak memaksa dia datang ke rumah kita gitu. Tapi kita perbaiki rumah kita supaya orang tertarik datang ke rumah kita. Kira-kira begitu. Ya, ketika platform itu menjadi mudah, ketika semakin banyak orang yang mengakses, maka
kesadaran HAM itu akan berbanding lurus dengan tujuan dibentuknya Pusdamas ini sendiri. Itu tujuannya ya Pak ya, berarti kalau bisa disarikan. Oke. Selama ini Pak, berarti sudah berapa lama Pak ini launch? Websitenya apa tadi Pak? Kayaknya belum kita spill. Pusdamas. Pusdahamnas ya. Pusdahamnas itu di Google aja, Pusdahamnas akan muncul pusdahamnas.komnasham.co.id. Tapi itu juga masih terlalu panjang, kita akan pendekin. Iya, jadi lebih aksesibel ya Pak ya. Spillsnya lagi-lagi ya. Itu nanti hanya tinggal data HAM gitu ya. Oke. Jadi data HAM biar pendek, biar simple juga, biar gampang diingat publik. Nah, menarik Pak, tadi Bapak menyebut bahwa salah satu fungsi dari Komnas HAM adalah penegakan itu sendiri. Nah, dari platform ini, apa wujud penegakan yang ingin dilakukan? Bukan wujud penegakan seperti apa yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan adanya platform ini? Fungsi penegakan itu memang agak tanda kutip sakral di Komnas HAM ya, karena itu penegakan itu implikasinya pro justisia. Betul. Itu seperti pemeriksaan polisi gitu. Maka bayangan saya kan. Jadi ya untuk penegakan tentu akan ada informasinya, tetapi informasi yang mana dulu akan kita saring ya, tidak semua. Karena apa? Dua hal. Pertama, terduga tidak boleh kita informasikan sebelum absah, kan begitu. Betul. Lalu juga korban yang diperiksa harus dilindungi juga supaya hak-haknya untuk dilindungi juga tersedia. Nah, itu kan kontradiktif Pak, antara kemudahan platform, tapi juga di sisi lain kita harus menjaga kerahasiaan sampai itu sah, sampai itu keluar seperti itu. Bagaimana Pusdahamnas ini menyikapi keadaan tersebut? Iya, ada hal-hal yang memang kita tutup ya, terkait misalnya beberapa informasi terkait penyelidikannya yang sedang berlangsung ya. Ada beberapa kasus besar yang sedang kita selidiki, tentu itu tidak akan bisa diakses publik dengan mudah ya. Penyelidikan itu menyangkut praduga tidak bersalah juga ya kepada para terduga pelaku, tetapi juga untuk memastikan para korban juga terlindungi identitasnya. Nah, Pusdahamnas itu akan banyak dominannya bukan di penegakan, tapi dominannya di 3 sektor yang saya sebutkan tadi. Satu, pengaduan. Mungkin pengaduan juga tidak, tapi akan ada bagian dari, tetapi utamanya adalah produksi pengetahuan Komnas, di pengkajian, penelitian, lalu promosi HAM, pendidikan, penyuluhan, dan informasi, data, perkembangan hak asasi manusia di seluruh Indonesia. Karena itu ada 2 hal. Pertama, informasi terkait hak asasi manusia di Indonesia kan 2 hal. Pertama, yang datang ke Komnas HAM, which is sedikit, bisa aja jauh lebih sedikit. Meskipun secara statistik besar, misalnya 5.000 itu banyak, tapi itu tidak merefleksikan situasi HAM di Indonesia gitu. Karena akses manusia terhadap Komnas, akses warga negara terhadap Komnas HAM tidak banyak, tidak hadir juga di seluruh Indonesia. Jadi kita harus jemput bola untuk mendapatkan data, fakta, evidences di berbagai tempat dari Aceh sampai Papua. Nah, kita membayangkan mesin AI kita akan bekerja juga nanti untuk memastikan seluruh data HAM di Indonesia itu bisa terkumpul, tidak hanya yang dilaporkan ke Komnas HAM oleh publik, tapi juga yang tidak dilaporkan di berbagai tempat. Jadi itu bisa bola tadi oleh Komnas HAM. Jadi memang Pusdahamnas ini berarti tujuannya adalah untuk sosialisasi, penyuluhan. Salah satunya, ya. Peningkatan pemahaman hak asasi manusia. Walaupun di belakang sana masih banyak pekerjaan Komnas HAM lain yang tidak terekspos oleh publik. Seperti itu. Oke, Pak. Selama ini tantangan terbesar, tantangan dan hambatan Komnas HAM sendiri dalam menjalankan fungsi-fungsinya apa, Pak? Terutama di daerah-daerah mungkin ya. Kalau di kota besar mungkin sudah banyak kesadaran. Nah, tapi kalau di daerah-daerah apa tantangan yang dihadapi oleh Komnas HAM sendiri? Pertama, tantangan besar kita itu adalah terkait pertama kepatuhan terhadap tanda kutip perintah Komnas HAM itu ya.
Jadi oleh kelembagaan negara dan pemerintah daerah yang lain. Jadi kalau kita memproduksi suatu rekomendasi, kita harus mengikuti dan melakukan advokasi terhadap rekomendasi itu supaya dilaksanakan. Struggling kita adalah memastikan para pihak yang kita minta untuk menjalankan rekomendasi itu supaya melaksanakannya. Lalu yang kedua, tantangan lainnya adalah kolaborasi ya. Jadi kolaborasi kita itu naik turun ya dengan lembaga-lembaga negara. Seperti apa misalnya, seperti DPR naik turun ya. Lalu dengan kementerian-kementerian terkait ya, relasi kita juga naik turun, tapi kita tetap mendorong supaya ada kolaborasi karena ya itu. Apa penyebabnya naik turun ini? Ya, obviously yang melakukan pelanggaran HAM itu kan pasti bersumber dari kebijakan. Kebijakan siapa? Kebijakan lembaga-lembaga negara. Misalnya apa? Saya sebut saja misalnya polisi ya. Polri itu di lapangan tentu dilaporkan masyarakat sebagai pihak yang paling banyak melanggar hak asasi. Karena apa mereka melakukannya? Tentu karena ada kebijakan. Kebijakan siapa? Belum tentu juga karena kebijakan Polri. Bisa jadi karena kebijakan Menteri Lingkungan Hidup. Saya jelaskan. Menteri Lingkungan Hidup misalnya mengeluarkan konsesi terhadap perusahaan sebanyak 100.000 hektar di hutan. Ternyata di tengah hutan itu ada masyarakat adat. Ada tanah adat. Polisi kemudian melihat kenapa mereka di situ, kan ini konsesinya perusahaan A. Lalu polisi menangkap mereka. Siapa yang salah? Ya. Kebijakan KLHK gitu. Jadi bukan polisinya, tapi polisinya kan sebenarnya ingin menegakkan peraturan gitu. Jadi terkadang memang kita tanda kutip kasihan juga sama polisinya ya. Karena apa? Akhirnya dia korban karena yang dilaporkan kemudian polisinya. Karena ditangkap orang yang berada di konsesi si perusahaan A. Ternyata itu adalah konsesi yang memang dikeluarkan oleh kementerian lain gitu. Itu antara lain yang saya sebut perlu kolaborasi. Jadi kolaborasi apa yang diperlukan dan kenapa naik turun? Ya kita kan mau tidak mau berkontestasi dengan kementerian-kementerian ini. Hey, kamu revisi itu, SK-nya itu salah itu. Kenapa salah? Di situ ada masyarakat adat itu. Nggak mesti dihapuskan juga. Dari 100.000 kamu kurangi aja 20.000. Aman-aman aja itu perusahaannya gitu. Namanya nggak kolaps gitu. Masyarakat selamat, perusahaannya juga berjalan gitu. Jadi bisa berjalan beriringan jika kebijakan itu memang. Artinya KLHK misalnya mestinya mendengarkan itu. Jadi kata kuncinya kolaborasi. Kami nggak bisa juga bermusuhan dengan KL-KL yang lain. Tapi kita harus kolaborasi dan mengingatkan dan kalau perlu jalan bareng melihat situasi di lapangan seperti apa. Perlu kerja keras memang ya Pak. At the end of the day, yang mendapatkan pengaduan bukan dia, Komnas HAM. Kan Komnas HAM didatangin semua korban nih, gitu. Jadi itu yang pertama. Saya sering juga menyoroti bukan hanya kepolisian, KLHK, tapi Kementerian Pertanahan ya, ATR BPN. Terus terang, karena kebetulan saya ketua tim agraria, kita dianggap orang kenapa ya Komnas HAM kok bicara soal penyelesaian konflik tanah, itu kan bukan kerjaan dia gitu. Iya, itu bukan kerjaan kita, kerjaan lu gitu loh. Tapi ini orang-orang datang ke gua gitu loh. Nah jadi kita ingin mengurus atau ingin memberi masukan dan rekomendasi terkait penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam. Karena apa? Kita ingin ini jangan lagi datang ke Komnas HAM terus-menerus. Sebenarnya di situ letak kenapa kita harus ikut mengurusi penyelesaian konflik agraria di Indonesia dan konflik kehutanan. Gitu. Jadi kita bekerja dari hulu. Jadi kalau kita mau enak sih nggak usah kerja dari hulu. Ya udah pengaduan datang kita layani, Ya begitu-gitu aja terus. Nah, itu namanya pemadam kebakaran dan nggak bakalan selesai. Business as usual gitu. Dan nggak akan berubah dan pengaduan akan meningkat terus. Nah, itu pentingnya reformasi kebijakan.
di situ kita jadi strategis. Di situ peran Komnas HAM untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian maupun lembaga jika ada kekeliruan mesti direvisi. Harus direvisi. Harus direvisi untuk memastikan. Tapi kan sifatnya hanya rekomendasi. Nah, kita harus kawal itu rekomendasi. Tapi meskipun begitu, saya selalu berpikir atau selalu menyampaikan kepada teman-teman, rekomendasi itu juga kuat banget kalau memang nalarnya masuk ya. Yang paling penting kan nalar gitu. Jadi nalarnya itu masuk gitu buat Ibu Menteri atau Bapak Menteri ya. Nalarnya masuk nggak melo gitu. Jadi kalau tidak masuk nalar memang ya nggak usah didengerin gitu. Tapi kalau nalarnya masuk, nama baik dia lebih baik. Kebaikan juga untuk kita ketemu sama Kapolri juga menyampaikan hal itu gitu. Yuk Pak Kapolri, sama-sama kita perbaiki reputasi Polri. Caranya bagaimana? Kita kolaborasi gitu. Sama dengan Kementerian KLHK. Yuk sama-sama kita perbaiki nama baik KLHK dengan cara memastikan tidak ada korban-korban pelanggaran HAM di wilayah konsesi atau hak yang dikeluarkan izinnya oleh KLHK. Jadi sebenarnya itu daya paksanya ya. Iya, dalam rangka memperbaiki dia gitu. Jadi bukan itu nalarnya di sana. Bukan menjelekin dia, tapi membuat dia lebih baik dengan cara menyelesaikan problem di lapangan gitu. Jadi kalau melalui podcast ini saya sampaikan kalau ada menteri yang menolak atau menghindar dari Komnas HAM, nama dia makin buruk sebenarnya. Kalau mereka mau ketemu sama kita, sebenarnya kita ingin membuat dia lebih baik. Ada beberapa kementerian yang masih menghindar. Jujur Li ya. Jadi sampai sekarang ada beberapa kementerian ketika kita minta bertemu tidak mau bertemu gitu. Tapi ada sebagian lain, kebanyakan yang mau ya. Jadi saya heran kalau ada kementerian yang menghindari bertemu dengan Komnas HAM. Iya, jadi sebenarnya kesadaran ini ya memang ya Pak ya, kesadaran ini memang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di lapisan masyarakat, di lapisan akademisi, di lapisan pembuat kebijakan. Ini harus memahami konsep dasar hak asasi itu sehingga nalarnya menjadi kalau masyarakat tahu hak-haknya, tentu dia akan memperjuangkan haknya. Tapi kalau dia nggak tahu haknya, bagaimana dia memperjuangkannya? Gitu. Dan hanya masyarakat yang memperjuangkan haknya yang most likely akan kelihatan di publik dan kemudian mendapat atensi dari lembaga seperti Komnas HAM. Kalau orang diam, dia haknya diambil, ya sulit kita membantunya. Tapi kalau speak up itu sendiri sudah setengah pekerjaan bagi kami. Jadi problem di Indonesia kan banyak orang yang belum berani speak up ya. Misalnya korban pelecehan seks, korban bully, korban penggusuran, udahlah gitu. Adalah nggak bisa. Susah nih keadilan di Republik ini, biarin aja gitu. Tapi itu pesimisme. Kita harus optimis. Di negara sebesar ini yang sangat kaya raya ini, seharusnya kita bisa kaya raya bersama gitu. Jangan sebagian orang saja yang kaya. Semua orang bisa kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa ini. Jadi kita harus optimis bahwa kita bisa lebih baik. Sehingga Pusdamas ini diharapkan sebagai salah satu tools. Untuk Pusdam ini sebagai alat baru di tengah persimpangan jalan. Apakah kita akan ketinggalan kereta atau tetap di kereta yang dimana ada penghuninya. Jadi kita ini sedang ingin tidak ketinggalan kereta gitu. Sedang mengejar kereta. Benar, dengan budaya dan attitude generasi baru yang saat ini tentu kita nggak boleh ketinggalan. Betul. Bukan hanya kami sebenarnya, semua nggak boleh ketinggalan. Semua. Kampus juga nggak. Termasuk kampus. Kampus nggak boleh ketinggalan gitu. Jadi harus step ahead ya, apalagi dosen-dosen juga harus step ahead, dan lembaga-lembaga negara juga step ahead. Karena apa? Di situ dia ketinggalan, makin jauh, dan tidak bisa dia catch up ya. Misalnya saya sering bicara dengan anak saya yang sekarang SMP. Gimana PR-mu? Udah selesai? Apa yang kok bisa cepat? Aku pakai ChatGPT, Pak. Loh, gurumu tahu? Mereka belum tahu, Pak. Misalnya gitu ya, jadi ketahuan. Itu juga masalah di
kelas Pak, di kelas kami juga. Karena kita nggak bisa loh lacak apakah itu ChatGPT atau tidak, apakah itu AI atau tidak. Karena AI itu juga banyak sekali. Betul. Bukan hanya ChatGPT, itu hanya salah satu dari puluhan alat baca. Iya, jadi tantangan terbesar buat kita termasuk dunia akademik adalah bagaimana sih membuat orang tetap berpikir, ya. Karena alat berpikir itu yang penting kita asah. Jadi bernalar ya, belajar bernalar gitu ya. Raison kata orang Prancis kan. Jadi belajar bernalar itu yang harus terus kita ajari masyarakat, anak-anak juga, orang didik. Jadi bukan pertanyaan yang apa yang perlu sekarang, tapi why gitu. Why-nya itu yang kita kembangin, dan anak-anak harus terus kita pancing untuk memiliki pertanyaan why. Baik di kampus, di mana-mana. Kalau tidak, kita akan dibohongin sama mahasiswa kita sendiri. Ya, itu problem. Oke Pak, menarik sekali. Sedikit Pak closing statement terkait podcast kita hari ini, terkait Pusdahamnas, penegakan HAM dan bagaimana keadaan HAM di Indonesia sendiri. Ya, kita optimis bahwa Indonesia bisa lebih baik ya, dengan demokrasi yang terus berkembang. Tentu ada kelemahan di sana sini yang tentu kita harus perbaiki, bukan kita rusak ya. Demokrasi ini harus kita kembangkan, sistemnya kita perbaiki, undang-undangnya direvisi, kita jaga dan kita perbaiki gitu. Masih banyak PR di sana sini, dan ketimpangan juga masih tinggi, dan tentu itu tugas semua kita untuk memastikan angka kemiskinan juga bisa berkurang, pemerataan lebih baik, dan sumber daya alam juga bisa kita jaga. Karena sumber daya alam ini jangan hanya kita ekstraksi saja. Umur kita ini masih panjang gitu. Umur bumi masih panjang, jadi bumi juga harus dijaga. Jadi jika misalnya lingkungan hutannya harus dijaga, kalau harus dipilih apakah menyelamatkan hutan atau harus mengambil tambang, harus dilihat jangka 100, 200, 300, 500 tahun yang akan datang, mana yang lebih menguntungkan. Jadi arah pembangunannya harus ke sana. Arah pembangunan kita harus memperhatikan apa yang mungkin kami mulai sebut sebagai environmental and social governance gitu. Jadi bagaimana dia tata kelola lingkungannya dan tata kelola keadilan sosial dalam pembangunan. Karena kalau itu tidak dikoneksikan, maka kita akan mendapatkan bencana terus-menerus. Ya, jadi ke depan saya kira 3 hal itu harus tetap kita koneksikan. Ya, kita butuh ekonomi, tapi tatanan keadilan sosial harus kita beresin. Tatanan lingkungan hidup dan masa depannya dan peta jalannya kita harus miliki, supaya jangan ketika kita masih kaya sekarang kita boros ya, kita habisin semuanya dan kemudian kita nggak punya hutan lagi, terlambat. Nah, itu yang pertama terkait masa depan hak asasi di Indonesia, yang menurut saya bermasa depan. Lalu soal teknologi, bukan hanya Komnas HAM ya, tapi semua lembaga negara dan lembaga pendidikan juga harus memastikan lembaganya memiliki teknologi terbaru supaya bisa mengejar ya ketinggalan yang kita miliki saat ini. Perkembangan zaman ya. Jadi itu kami jawab dengan Pusat Data dan Hak Asasi yang saat ini sedang kami kembangkan, platform Pusat Data dan Hak Asasi di Komnas HAM. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak Pak. Menarik sekali sebenarnya apa yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana sebenarnya kita memang secara instansi ya harus berkembang. Berkembang di masyarakat, tapi perkembangan ini tentu tetap dengan memakai atau menggali nilai-nilai masyarakat, keadilan sosial, tata lingkungan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Sayang Pak, kita terbatas dengan waktu Pak. Ya, ini udah panjang, ini pun udah sangat panjang. Kita terbatas waktu karena memang durasi ideal itu kalau di podcast biasanya 45 menit, 50 menit Pak. Nah, ini sudah lebih. Oke, Bu Gri. Semoga Bapak berkenan kalau misalnya diundang lagi. Ya, terima kasih Bu Gri. Undangannya saya senang sekali. Iya, di podcast-podcast berikutnya maupun di kegiatan-kegiatan universitas lainnya. Terima kasih kasih banyak Bapak Saurlin Siagian, SSMA. Itu tadi teman-teman belajar hukum, podcast kita hari ini dalam SDC Pusdahamnas, Pengelola Data HAM, Wujud Pemajuan dan Perlindungan HAM, bersama saya Grizalda dan Bapak Saurlin Siagian.
Sampai bertemu di episode selanjutnya.